Di balik setiap tendangan yang gagal, ada sebuah pertanyaan yang menggantung di udara. Siapa yang akan menjadi penyelamat di depan gawang? Apakah striker-striker timnas Indonesia akan mampu mengatasi tekanan besar menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau justru mereka malah membuat jantung kita makin deg-degan? Ada yang bilang bola itu bundar, tapi kadang sepertinya gawangnya yang terlalu sempit. Tapi jangan khawatir, ada lebih banyak yang bisa kita pelajari dari kegagalan. Bahkan jika itu hanya membuat kita berdoa lebih keras. Sebelum kita terjebak dalam kekhawatiran, ingatlah, setiap striker punya masa-masa sulit. Bahkan striker terbaik dunia pun pernah gagal. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara mereka yang siap mengubah ketegangan menjadi suatu kebanggaan? Inilah kisah para penyerang Indonesia yang bukan hanya mengejar bola, tapi juga mimpi besar menuju Piala Dunia 2026. Siapkah mereka menghadapi ujian terbesar? Kita akan lihat, dan semoga tak perlu terlalu sering membuat kita menggigit jari. Kondisi striker timnas Indonesia jadi sorotan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah merilis daftar pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 28 pemain guna melakoni 2 laga grup B melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Dan jumlah itu hanya ada 3 penyerang murni yang dipanggil, yakni Olle Romeni, Mauro Gilstra, dan Ramadan Sananta. Namun demikian, ketiga pemain tersebut memiliki kondisi berbeda-beda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gilstra, minim menit bermain. Mauro Gilstra menjadi penyerang termuda di skuad timnas Indonesia kali ini. Striker kelahiran 9 November 2024 itu baru menjalani debut bersama Garuda saat menghadapi Taiwan pada September. Meski demikian, peluangnya tampil sebagai starter untuk Garuda kemungkinan tidak besar karena minim menit bermain di level klub. Gilstra sejauh ini belum diturunkan sama sekali oleh FC Volendam di Eredivisie musim ini. Catatan penampilan Gilstra hanya datang musim lalu ketika masih bermain di kasta kedua Liga Belanda dengan 7 laga. Performa Ramadan Sananta di laga Malaysia. Sementara itu, Ramadan Sananta mendapat kesempatan reguler bersama DPM MFC di Liga Malaysia. Striker asal Riau tersebut mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan. Hanya saja, kiprah Ramadan Sananta itu tak berbanding lurus dengan penampilan klubnya musim ini. DPM FC kerap menjadi bulan-bulanan lawan, termasuk kekalahan 0-3 dari Selangor, 0-5 dari Terengganu, 0-4 dari Kuala Lumpur, dan 1-7 dari Kuching City. Dalam kondisi tim yang sulit bertahan, kontribusi Sananta tetap terlihat meski performa klub secara keseluruhan jauh lebih ideal. Olle Romeni punya PR, pulihkan ketajaman. Di sisi lain, Olle Romeni diproyeksikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia untuk kualifikasi nanti. Satu hal yang bisa jadi halangan adalah kondisi fisiknya. Ia belum kembali sepenuhnya setelah cedera panjang sejak Juli. Olle Romeni sudah mulai berlatih di lapangan, tetapi match fitness masih menjadi kendala.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketajamannya di depan gawang setelah absen cukup lama. Minimnya kondisi ideal tiga penyerang ini memberi tantangan bagi Patrick Kluivert. Dalam laga uji coba melawan Lebanon pada 8 September, timnas Indonesia tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran, dan laga berakhir imbang 0-0. Seusai pertandingan, Kluivert menyampaikan aspirasi terhadap usaha pemain meski belum ada gol yang tercipta. Ia menekankan bahwa uji coba tersebut menjadi bagian penting untuk persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, striker-striker timnas Indonesia memang sedang diuji. Tapi, satu hal yang pasti, mereka tak pernah takut menghadapi tantangan, meski bola kadang lebih bandel dari lawan mereka. Kadang bola memang punya cara sendiri untuk mengecoh kita. Tapi, jika ada yang bisa membuat bola itu patuh, itu adalah tekad para striker kita. Mungkin mereka butuh sedikit lebih banyak kopi, atau mungkin sedikit lebih banyak kontrol bola. Namun di balik setiap gagal, ada potensi yang tak terhitung. Setiap tembakan yang meleset adalah pelajaran berharga untuk tembakan berikutnya, yang bisa saja menjadi gol penentu. Dan siapa tahu, mungkin justru di tangan mereka, masa depan timnas Indonesia di Piala 2026 akan terukir dengan sangat indah. Jadi, apakah striker-striker kita siap? Kami yakin mereka sudah lebih dari siap, karena mereka tahu, meski tekanan semakin besar, semangat mereka lebih besar lagi. Jadi, mari kita terus dukung mereka dan berdoa agar gol-gol indah itu segera menghampiri. Dan ingat, kalau sampai ada gol yang meleset lagi, kita masih bisa ciptakan meme baru. Semangat terus timnas Garuda.